saya merupakan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UPI Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 pada siklus 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta KM ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Siapa KM-nya? Ya. Minta, silakan minta. Kamu berdiri aja. Boleh dulu, terima kasih kita. Yang kelas 8D yang tidak hadirnya siapa? Semua hadir? Hadir semua. Oke, Ibu cek dulu ya, kerapian bajunya udah dimasukin semua? Nah, di depan di komputernya, mouse-nya sudah ada, lihat, keyboardnya sudah ada? Nah, silakan nyalakan komputer sesuai prosedur. Silakan. Sambil menunggu komputer nyala, perhatikan dulu ya ke depan. Ini kelihatan nggak ke belakang? Kelihatan. Ini jelas? Nah, pada materi hari ini yaitu pencarian data dengan menggunakan rumus fungsi lookup dan VLOOKUP. Nah, capaian pembelajarannya pada akhir fase D, kalian itu SMP disebutnya fase D ya. Peserta didik mampu mengakses, mengolah, dan mengelola menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK ataupun manual. Nah, tujuannya pada pertemuan kali ini diharapkan kalian itu mampu memahami fungsi logika pencarian data lookup dan VLOOKUP pada aplikasi lembar kerja dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti praktek, kalian mampu memproses fungsi logika pencarian data lookup dan VLOOKUP pada aplikasi lembar kerja. Nah, yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis fungsi logika pencarian data lookup dan VLOOKUP pada tabel pada tabel peminjaman mobil atau rental mobil. Kegiatan pembelajarannya, nah, model yang digunakan itu problem based learning, pendekatannya ada tipe, coach, dan pembelajaran angka 214C. Kemudian teknik penilaian, ada penilaian singkat. Nah, ini ikutilah ketika kalian sedang melaksanakan diskusi kelompok. Penilaian pengetahuan ketika nanti kalian mengerjakan post-test, dan penilaian keterampilan ketika mengerjakan ILKPD. Minggu kemarin di Microsoft Excel ya, kita belajar fungsi logika sudah ya, max, min, masih ingat? Masih atau lupa-lupa? Ada lupa-lupanya. Nah, Ibu ditampilkan di depan ada sebuah tabel. Sambil dilihat ya ke depan. Ada tabel nama-nama bandar udara disertai lokasi dan provinsi. Coba Ibu mau tanya, kalau Ibu minta tolong carikan nama bandar udara di Samratulangi, ada di mana? Ini di depan coba lihat. Bandar udara Samratulangi berada di mana? Provinsi apa? Sulawesi Utara. Lokasinya mana, Dok? Ini kan hanya ada 10 bandara. Bagaimana
fungsi VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP ini biasanya kita menggunakan di Excel ya. Di Excel itu untuk mencari data dengan singkatan dari vertical lookup. Jadi nanti kamu ambil data tabelnya yang berbentuk vertikal ke bawah, sehingga dapat diartikan fungsi VLOOKUP adalah suatu fungsi yang ditujukan untuk melakukan pencarian data. Nah, perhatikan nih, nanti takutnya ada di soal post-test nih. Ada pun rumus baku ya, rumus bakunya itu ada VLOOKUP, ada lookup value. Lookup value itu nilai kunci, kemudian table array atau table data yang akan kita blok, kemudian row index atau nomor kolom ya, kemudian ini tipe data. Kalau tipe data itu opsional. Sama juga dengan HLOOKUP. Kalau tadi VLOOKUP mengambil datanya secara vertikal, kalau HLOOKUP itu dari tabel dengan posisi horizontal. Untuk penulisan umumnya hampir sama, hanya yang VLOOKUP diganti dengan HLOOKUP. Agar kalian lebih paham, nah ini ada contoh studi kasus nih. Kita lihat sama-sama ya sebelum mengerjakan ideal KPD. Ini masih kelihatan? Nah, ini ada contoh destinasi wisata. Ini buku kebetulan Ibu isi, nah Ibu akan kosongkan dulu ya. Nah, ini tabel yang akan kita isi. Nah, ini yang kosong tuh yang harus kita isi. Ini kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, destinasi wisata. Di sini ada kode. Kamu harus mencari destinasi wisata dengan kode BL itu destinasi wisata kemana. Nah, ingat setiap rumus di Excel harus menggunakan tanda sama dengan. Nah, coba lihat destinasi wisata ada di tabel pertama ya. Di sini ada dua tabel, tabel destinasi wisata dan ada tabel tarif. Karena yang ditanyakan destinasi wisata, jadi kalian fokusnya di tabel destinasi wisata. Destinasi wisata di sini kolom ini lihat bentuknya vertikal atau horizontal. Vertikal berbentuk kolom ya, berarti rumusnya VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Nah, kamu cari yang menjadi kunci. Untuk menentukan kunci, lihat nama yang sama di tabel ini ada, di bawah juga ada. Yang mana coba? BL sama. Kalau Bali di atas ada nggak? Nggak ada. Yang adanya kode BL. Berarti kita jadikan BL ini sebagai kunci. Titik koma atau di sini. Nah, udah. Nanti kita blok mana yang akan menjadi ready datanya. Berarti kan ini ya tabel destinasi. Kamu di sini blok BL Bali, kemudian di titik koma. Nah, destinasi wisata lihat di tabel bawah ada kode, ada destinasi wisata. Ini ada berapa kolom? Dua. Kolom pertama itu apa? Kode. Yang kedua destinasi wisata. Berarti kalau kita ingin menampilkan destinasi wisata, yang kita tampilkan kolom berapa? Satu atau dua? Oke, kita tulis dua ya. Lalu enter. Lihat, ada tidak isinya? Nah, ini fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian untuk tarif wisata. Tarif wisata berarti kalian harus tabelnya lihat ke tabel tarif. Nah, kalau tabel tarif ini bentuknya vertikal atau horizontal? Ya, horizontal ya, karena ke pinggir. Kalau horizontal berarti rumusnya tadi apa? Kurung buka. Nah, yang di bloknya tadi makan BL Bali, sekarang mah kode dari BL dengan nominalnya. Lalu titik koma. Oh, ini maaf kuncinya belum. Kuncinya sama ya. Yang tadi sama. Nah, lihat tabel tarif. Kode ada di baris berapa? 1. Kalau
1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Yakin? Nggak apa-apa 3 orang? 1, 2, 3. Berarti ini berapa orang? 4. April ya, kelompoknya sama Kaisar. Siapa lagi? Kaisar sama satu lagi Livia. Kelompok, berarti April kelompok 3, kamu kelompok 4, Iksan kelompok 5, ya mengerjakannya kelompok 5, Mita dan teman-teman mengerjakan di kelompok 6, ya. Jadi ada 6 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Silakan dibuka dulu Google-nya. Dan dibuka Google-nya. Ibu bagikan link di LKPD-nya ya. Nanti kalian tinggal klik ulang aja di web browsernya di address bar. Udah nyala belum ya, Pin? Udah dibuka Google Chrome-nya. Ini aja tinggal diklik ini. Ini linknya. Nah, kalian kerjakan di LKPD yang di studi kasus pertama yang peminjaman mobil. Di sana sudah bisa dibuka. Nah, di sana ada nama kelompok. Nama kelompoknya isi dulu. Tadi kan kelompok pertama perak. Nah, tadi kamu kelompok berapa ditulis, kemudian nama anggotanya ditulis. Boleh nggak pakai nomor juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah diisi, di bawahnya ada kolom. Coba ke bawah dulu, di scroll dulu. Lihat dulu ya, semua perhatikan dulu yang KPD peminjaman mobil. Nah, di sana ada kolom nama penyewa, ada jenis kendaraan, kemudian ada kode kendaraan, ada lama sewa, ada tarif, dan ada biaya sewa. Coba dibaca perintah di bawahnya. Nomor 1 apa perintahnya? Di bawahnya. Bawah. Nah, nomor 1, perhatikan dan analisis studi kasus. Isi kolomnya ke atasnya. Isi kolom jenis kendaraan. Nah, silakan ikuti perintahnya berdasarkan tabel di atas. Kayak nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Sampai terakhir di kolom warna kuning, kalian harus mengisi hasil diskusinya. Lalu kalian silakan bagi kelompok. Ya, misalnya kelompok Mita bagian mengerjakan kolom mana, Winda mengerjakan yang mana, ya. Kemudian Ratih yang mana, satu lagi Putri yang mana ya. Jadi dibagi tugasnya. Silakan dibagi, jangan satu orang saja yang mengerjakan. Jadi semuanya harus kebagian. Dan yang lain dibaca perintahnya, perintah yang ada di LKPD-nya dibaca. Ke bawah ya. Itu ada dua materi. Kamu bacanya yang materi haluan saja ya, yang untuk visualisasi data itu untuk minggu depan. Apa? Sudah bisa masuk? Bentar. Jangan yang masuk yang punya yang sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kerjakan.
Kelvin. Kelvin akan mencoba menampilkan hasil karya Kelvin untuk mengerjakan di LKPD. Kalian memperhatikan ya, tidak ngobrol, nanti tanggapi hasil kerja dari kelompok Kelvin. Oke, silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang saya kerjakan dari tentang ELKBD. Ya, jadi awal saya mengerjakan soal-soal yang saya kerjakan, pertama-tama di sini saya mengerjakan tentang rental mobil. Tuliskan ada jenis kendaraan, lama sewa, tarif jam, dan biaya sewa. Saya dan teman kelompok saya tadi mengerjakan ada sulit dan ada tidak sulitnya. Yang pertama saya mengerjakan adalah yang jenis kendaraan. Saya pertama mengerjakan jenis kendaraan mengikuti arahan dari Bu Wina tadi, mengikuti contohnya. Yang pertama itu saya menggunakan rumus VLOOKUP. Di sana dengan kalian di sana ada rumus VLOOKUP. Langsung saya pakai huruf buka. Setelah itu kenapa saya klik MB? MB itu adalah salah satu kunci dari jenis kendaraan tersebut. Terus setelah itu saya kasih titik 2, terus titik koma. Setelah titik koma saya blok dari yang bawah. Itu kan kenapa saya mengerjakannya pakai VLOOKUP, karena jenisnya itu berupa vertikal. Ya, berupa vertikal. Setelah itu setelah saya blok, saya kasih lagi titik koma. Kenapa sekarang juga ini ada angka 2? Ada yang kasih pertanyaan? Ini. Coba langsung aja ya, menjawab. Oh, enggak usah. Ya, langsung aja, kenapa saya kasih angka 2? Di situ jenis kendaraannya ada di kolom kedua. Yang pertama ada kode kendaraan, dan yang kolom kedua, kolom berikutnya ada jenis kendaraan. Jadi kalian tahu ya itu ada di kolom kedua. Setelah itu saya tutup huruf dan saya enter, langsung terlihat ada di sana nama kendaraannya, yaitu minibus. Selanjutnya juga saya mengerjakannya seperti itu, dan setelah saya mengerjakan jenis kendaraan, saya langsung mengerjakan ke soal berikutnya, yaitu tarif jam. Di tarif jam saya menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sama seperti yang pertama, tetapi bedanya yang VLOOKUP itu berbentuk horizontal. Setelah itu saya pakai kurung buka, saya masukkan lagi kunci dari tarif jamnya, kunci dari tabelnya itu MB sama yang sebelumnya. Setelah itu saya kasih titik koma, dan yang kedua saya blok lagi yang bawah yang tabel tarif kendaraannya. Saya ambil dari MB sampai PR, saya blok. Terus saya pencet lagi titik 2, titik koma. Maaf. Terus setelah itu saya kasih lagi angka 2. Setelah itu saya tutup huruf dan saya enter. Ya, itu udah terlihat, itu ada tarif jamnya udah kelihatan. Selanjutnya di soal selanjutnya ada biaya sewa. Biaya sewa agak beda karena ini pakai rumus aritmatika. Berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Dengan aritmatika biasanya yang pakai sama dengan dulu, terus setelah itu saya kasih kurung buka, terus ini kuncinya berbeda sama yang sebelumnya, nggak pakai kunci. Langsung saya klik angka 26, setelah itu saya
rumus bintang yaitu kali. Setelah saya itu langsung langsung klik tarif yang saya tadi sudah kerjakan. Setelah itu kurung tutup dan enter. Diskusi saya pertama mengerjakan fill up bersama teman-teman saya, dapat pelajaran banyak. Salah satunya mengetahui tentang fill up dan lookup. Senang bisa mendapat kesempatan dan mengerjakannya. Dan sekian presentasi dari saya. Saya belum bisa menampilkan yang terbaik, tapi saya sudah menampilkan sebaik-baiknya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren ya, Yelvin ya, keren, hebat, mantap. Kemudian hasil dari presentasi Yelvin, silakan teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, bertanya atau melengkapi. Tapi saya pun mengerjain itu sama seperti Yelvin, tapi akunya pengen cepat ngerjainnya sama aku berat, tapi banyak error gimana solusinya? Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Kenapa katanya kalau misalnya saya pengen mengerjakan dengan cepat, tetapi pas Vera drag semuanya ke bawah, tapi ada bacaan error. Saya baca di internet, saya baca artikelnya, saya tidak tahu, saya kurang dia. Teman-teman lain ada yang kasih pertanyaan? Ada yang tahu kan jawaban dari Vera? Ada yang tahu? Oh, Dinda, oke, Dinda silakan Wi. Ada tambahan dolar di sebelum sel. Untuk apa itu? Untuk mempermudah Agar hasilnya tidak? agar hasilnya tidak error. Oh, tidak. Pakai simbol dolar atau apa namanya? Yelvin menurut kelompok 6 ya? Kelompok 6 itu kata Winda, agar nanti ketika di drag hasilnya tidak error, maka tambahkan absolutnya atau simbol dolar. Winda mau bantu mengerjakan? Sok silakan sini Wi. Yelvin tetap di depan ya. Silakan Winda sini Wi. Ini adalah hasil kelompok saya. Dan saya akan menerapkan di mana Winda akan menerangkan pakai absolut ya. cara cepat untuk mengerjakan yang tadi Vera. Winda akan mencoba mengerjakan memakai absolut ya, agar ke bawahnya ketika di drag nggak error. Tadi kalau punya Vera sempat error ya Vera. So silahkan Winda, lihat perhatikan Vera. Nah, Winda kasih simbol dolar atau absolut di awal sel. Kemudian di mana lagi Win? Pakai arah panah. Sok. Nah, oke, terima kasih untuk Winda sudah bantu untuk menyelesaikan permasalahan Vera. Mungkin ya, Ibu bantu meluruskan. Menurut Vera, ketika Vera pakai rumus tanpa diabsolutkan, Ibu coba drag ya. Nah, mungkin ini Pen. Nah, ada yang error, kenapa? Nah, tadi menurut Winda setelah dia lihat dari internet pakai absolut, nah pakai simbol dolar di sebelum ini nih, sebelum sel. Coba kita drag ya, apakah hasilnya tetap error atau tidak? Error tidak? Tidak. Terima kasih ya untuk Winda, tepuk tangan sekali lagi. Yelvin silakan ditutup. Ya, terima kasih teman-teman untuk mengizinkan saya mempresentasikan. Meskipun kurang perfect, tapi saya sudah menampilkan sebaik mungkin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempermudah asal kita tahu ya rumus bakunya seperti apa. Jadi kalau datanya hanya misalnya 7 penyewa kan masih gampang. Gimana kalau
ribuan data konsumen, apakah mau satu-satu dilihat? Enggak, jadi kita pakai rumus fungsi lookup dan VLOOKUP. Nah, ya sampai memperhatikan kembali Ibu. Nah, Ibu mau tanya nih, dari hasil kita belajar hari ini, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Fungsi lookup dan VLOOKUP. Apa yang paling menyenangkan? Yang menurut kalian, oh saya hari ini happy banget belajar apa? Apa? Yang menyenangkan hari ini bisa apa lagi? Bisa mengerjakan itu secara Dengan mudah. Bisa mengerjakan rumus fungsi lookup dan VLOOKUP dengan mudah. Yang paling sulitnya apa? ketika ini mau Ketika memasukkan rumus suka salah, suka ketuker. Nah, nanti jika kalian sering latihan, kan ini bentuknya ILKPD ya. Jadi kalian di rumah bisa akses kembali untuk melatih kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal lookup dan VLOOKUP. Hari ini setelah ini kita akan mengerjakan post test untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi. Untuk mengerjakan post testnya satu orang satu komputer aja, kalau nggak cukup boleh gantian ya. Nanti jika hasil post testnya di atas 75 berarti aman ya, kalian akan dapat pengayaan untuk menambah ilmu baru. Jika hasil post testnya di bawah, nah kalian akan mendapatkan remedial untuk menambah nilai. Ya, silakan masukkan kodenya 911723. Untuk minggu depan lagi ya, materinya masih di ILKPD Spreadsheet, yaitu membuat visualisasi data pada aplikasi lembar kerja. Jadi setelah ini beres, nanti tabel yang kita isi itu divisualisasikan dalam bentuk gambar berupa diagram ya. Kalau sudah beres semuanya, silakan matikan komputer sesuai prosedur, lalu di close dulu ya, Google Chrome-nya di close, lalu matikan sesuai prosedur. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, ilmu yang Ibu transfer ke kalian itu bermanfaat, menjadi ladang ibadah Ibu di akhirat nanti ya. Untuk menutup, silakan KM ke depan. Mari kita berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.